Hadirin sekalian, Dewa Bela Diri, juara bertahan 7 kali, akan mengungkap identitas misteriusnya hari ini, dan secara pribadi mengambil mahkota persilatan, momen bersejarah, Teletiba. Sayap Phoenix menghiasi langit, manusia biasa mana bisa menyaingi, hari ini, kalau bisa melihat wajah asli Dewa Bela Diri, aku takkan menyesal. Dia pakai gunung tinggi, yang seumur hidup hanya bisa kita pandang dari bawah. Dewa Bela Diri mana? Iya, kenapa belum juga keluar? Ini bahaya, Dewa Bela Diri menghilang. APA, Dewa Bela Diri menghilang? Ayah, katakan padaku, siapa yang melakukan ini? Iris, janji padaku, jangan selidiki lebih lanjut. Tapi mereka mencoba membunuhmu. Dendam ini? Tidak, Iris, segel kekuatanmu, bawa Leo dan mengasingkan diri sepenuhnya. Janji padaku, aku mohon padamu. Baik, aku berjanji padamu. Ayah, aku sudah menyegel kekuatanku selama 5 tahun. Aku akan merawat adikku dengan baik. Aku tak akan ikut campur lagi di dunia persilatan. Aku, akhirnya bisa tenang. Ayah. Siapa? Selina Perkasa. Selina Perkasa. Selina hebat. Diam. Dojang punya pengumuman penting, atas perintah guru, untuk memajukan ilmu bela diri, dan mencari bakat. Dojang Zenith Kita akan bersatu dengan Apex, Shention, Qian, dan Sunglei. 4 dojang besar, untuk menggelar KTT Bela Diri Agung, dalam 3 bulan. Dewa Bela Diri, itu mahkota bela diri, gelar yang dipegang oleh pendekar terhebat 18 tahun lalu. Ini acara besar bagi dunia persilatan. Yang lebih penting lagi, di KTT ini, pemenang terakhir, akan dianugerahi gelar Dewa Bela Diri, untuk memimpin 5 dojang besar, dan memerintah dunia persilatan. Dewa Bela Diri, itu Dewa Bela Diri yang legendaris. Iris, aku harus ikut. Aku akan melakukannya. Kau pecundang yang sudah latihan bertahun-tahun, tapi bahkan tak bisa mengumpulkan secuil tenaga dalam, dan berani bermimpi ikut KTT Bela Diri Agung? Jangan berhayal. Go. Leo, jangan gegabah. Berlatih bela diri untuk kesehatan saja sudah cukup. Jangan pedulikan gelar kosong itu. Dengarkan aku. Tidak, Iris. Tak ada yang bisa menghentikanku membalas dendam untuk ayah. Oh, kau benar-benar ingin ikut? Baiklah, kalau begitu, keluarlah dari dojang. Jangan gunakan nama dojang untuk mempermalukan diri sendiri. Selina, jangan keterlaluan. Leo, Dasar bajingan kecil, kau tidak berhak bicara. Beraninya kau sebut namaku, berlututlah, dan sujud minta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan tendang kau, sampah tak berguna ini, dan kakakmu si penyapu kotor. Keluar dari dojang Zenith. Leo, ayo kita pergi. Kalau dojang Zenith tidak bisa menerima kami, tidak ada gunanya tinggal. Aku tidak menyangka. Kalian berdua punya nyali. Aku ingin lihat. Kalian akan pergi kemana setelah keluar dari dojang Zenith? Jangan-jangan mau memulung sampah lagi? Menjejekkan. Pergi sana, pembawa sial. Selina benar, jangan kotori dojo kami. Pergi. Iris, apa aku benar-benar sebegitu tidak berguna? Aku bahkan tidak bisa mengolah setitik energi dalam. Bodohnya kau, Leo. Walau kau tidak punya energi dalam, dengan tubuh yang ditempa melalui cobaan yang tak terhitung ini, berapa banyak orang di dunia yang benar-benar bisa melukaimu? Leo, berlatih bela diri bukan tentang memperebutkan kekuasaan, tapi tentang melindungi orang yang kau cintai. Melindungi Catalan di hatimu. Keadilan? Apa itu keadilan? Apa yang ayah lindungi dengan nyawanya? Dia meninggal secara misterius, selama 5 tahun penuh. 5 tahun. Kami diinjak-injak. Aku muak dengan hidup yang lebih buruk dari mati ini. Aku sudah cukup. Apakah ini yang kau? Apakah ini keadilan yang ingin kau aku lindungi? Apa aku salah? Ayah, aku menghormati permintaan terakhirmu, menyegel kekuatanku, dan mundur bersama Leo. Tapi 5 tahun ini, melihatnya diejek sebagai orang tak berguna, apakah itu adil baginya? Leo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Kemana? To hang Apex.
Marcus. Lama tidak bertemu. Itu Iris, benar-benar tamu langka. Leo. Ini Guru Kane, dari Dojang Apex. Dia adalah kenalan lamaku. Marcus, ini adikku, Leo Vanje. Leo ingin belajar bela diri, jadi kubawa dia ke sini untuk mencoba peruntungannya. Kupikir, kamu tidak akan menolak, kan? Tentu saja tidak. Kalau Iris yang minta, mana mungkin aku, Marcus, menolak? Jahang Apex menyambut kalian berdua. Zhao Ming, antarkan Leo, muda untuk mengenal lingkungan dojo, atur tempat tinggalnya, dan jaga dia dengan baik. Ya, Guru. Leo, tolong ikuti aku. Ayah, kenapa ayah membiarkan orang luar masuk dojo dengan sembarangan? Dojang Apex kita bukan tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Reina, Kakap, mereka adalah tamu kehormatan. Dengan penampilan mereka, tamu kehormatan macam apa itu? Kamu lebih baik hati-hati. Jangan sampai ada orang yang mengotori tempat kita. Kamu. Iris, putriku ini manja. Dia bicara tanpa berpikir. Tolong jangan dipikirkan. Tidak apa-apa. Leo, pergilah. Iris. Pergilah. Dengarkan baik-baik pengaturan Zhao Ming. Iris, benar-benar kamu. 5 tahun terakhir ini, kamu di mana saja? Marcus, aku berjanji pada ayahku. Aku akan menyegel kekuatanku, dan benar-benar mundur dari dunia persilatan. Ada baiknya bagi Leo untuk berlatih bela diri, dan menguatkan tubuhnya. Iris, aku mengerti niat baikmu, TAPI. Leo punya pemikirannya sendiri. Dia ingin membalas dendam untuk ayah kita. Hambatanmu yang terus-menerus hanya akan membingungkannya, menyebabkannya sakit hati, dan bahkan menimbulkan kebencian. Menjauhkannya darimu. Iris. Zhao Ming dan yang lain sangat baik. Tapi aku ingin ikut Grand Marshal Summit. Kedamaian yang kudapat dengan mundur dari dunia dulu, tak kusangka justru mencekik impian Leo akan bela diri. 5 tahun hampir berlalu. Karena dia ingin belajar bela diri, maka aku harus mendukungnya. Baiklah, aku janji padamu. Benarkah, Iris? Terima kasih. Leo, karena kamu sudah memutuskan, kamu harus memberikan segalanya. Bela diri bukan hanya soal menang. Yang lebih penting adalah menemukan jati dirimu yang sebenarnya. Aku akan mengingatnya. Aku pasti akan menemukan pembunuh ayah kita, dan membalas dendam untuk ayah. Tinggal setengah jam lagi. Periode 5 tahun hampir berakhir. Marcus Kane. Keluar sekarang. Guru Croft. Kau bawa orang untuk masuk tanpa izin ke dojo puncakku. Apa maksudmu ini? Marcus, dojo puncak MU sudah menurun selama bertahun-tahun. Dengan bakat yang semakin berkurang, seharusnya sudah lama dikeluarkan dari 5 dojo agal. Hari ini, aku, Victor, mewakili 3 dojo besar lainnya, datang untuk memberitahumu. Dojo Pancake Mew sebaiknya menarik diri dari KTT Bela Diri Agung secepatnya, agar tidak mempermalukan diri sendiri. Victor, jangan berani-beraninya kau bicara begitu sombong. Bagaimana mungkin dojo puncakku membiarkanmu memfitnah kami senaknya? Kau sudah keterlaluan. Kau bilang kami tidak layak? Kalau kau begitu hebat, buktikan dengan kemampuanmu. Kalau kau meragukan kekuatan dojo puncakku, maka menurut aturan dunia persilatan, pertandingan sederhana sudah cukup. Ngapain buang-buang waktu di sini? Cuma bicara doang? Sekelompok orang tak berarti, dan berani-beraninya membuat keributan di depan dojo Zenithku, selain berisik. Apalagi yang bisa dilakukan dojo puncak MU? Lebih baik kau mengakui kekalahan dan pergi saja. Kalian orang Dojang Zenith terlalu semena-mena, mengabaikan aturan, dan tidak punya sopan santun. Tidak takut seluruh dunia persilatan akan menertawakan kalian? Kukira ada orang bodoh yang mencari mati. Ternyata kamu si tidak berguna, yang bahkan tidak bisa mengolah energi dalam. APA. Setelah Dojang Zenith menyapu kamu keluar, seperti sampah, kamu datang ke Dojang Apex yang bobrok ini. Untuk merendakan diri seperti anjing? Camus. Orang hina sepertimu berani berteriak di hadapanku? Dojang Apex benar-benar sudah kehabisan orang, sampai-sampai menerima sampah seperti ini. Victor, jika Dojang Zenith benar-benar menganggap diri tak terkalahkan, tunjukkanlah kemampuan aslimu. Hanya banyak bicara tanpa tindakan, tidak membuatmu jadi jagoan. Kalau berani, ayo kita bertarung. Baiklah. Wah, untuk anak kecil, kamu cukup berani. TAPI, hanya bertanding biasa kurang seru.
Mari kita tingkatkan taruhannya. Dengarkan, jika Dojang Apex MU kalah, kalian harus segera menarik diri dari Grand Marshal Summit. Semua murid Apex yang hadir hari ini, termasuk kamu, Marcus Kane, harus, di sini dan sekarang, memotong satu lengan, dan melumpuhkan kekuatanmu. Mulai saat itu, dunia persilatan, tidak akan ada lagi Dojang Apex. Mulai sekarang, dunia persilatan tak akan punya Dojang Apex lagi. Kau sudah keterlaluan. Guru, kami sama sekali tidak bisa setuju dengan ini. Ini lebih buruk dari mati. Guru Croft, taruhannya harus adil. Kalau Dojang Apexku kalah, kami akan membayar harga yang mahal. Jadi, aku tanya, kalau Dojang Zenith yang kalah, apa konsekuensinya? Hahaha. Kalah. Kalian cuma sekumpulan orang tak berarti, berpikir bisa mengalahkan Dojang Zenithku, namun untuk menunjukkan keadilan Zenith, jika Dojang Zenithku kalah, aku, Victor Croft, akan segera mengumumkan penarikan kami dari 5 dojang besar, dan menutup gerbang kami, tidak akan pernah menginjakkan kaki di dunia persilatan lagi. Bagaimana, Guru hebat? Anak-anak kesayangan Apex, tunggu saja sampai kalian lumpuh sendiri. Baiklah, Victor Croft, Dojang Apex menerima taruhanmu. Janji yang diucapkan harus ditepati. Mari kita mulai pertandingan pertama. Siapa yang duluan? Selena, pergi. Tunjukkan pada para bodoh Apex itu, seperti apa kekuatan sejati itu. Jangan khawatir, Ayah. Aku akan pastikan mereka. Sangat yakin. Jangan sombong. Itu cuma gerakan mencolok tapi tak berguna. Terlalu lambat. Terlalu lemah. Reina, serang bagian tengah tubuhnya. Selena tak terbendung. Tunjukkan padanya kekuatan tangan tanpa bayangan. Permainan selesai. Awas. Telapak penghancur jiwa Zenith. Reina. Kuda-kudamu tidak stabil. Serang tubuh bagian bawahnya. Diam. Apa yang diketahui seorang penyapu kotor? Iris, kenapa kamu ikut campur? Kamu akan membuat Rina terbunuh. Kamu dengar itu? Bahkan tukang bersih-bersihmu sendiri tidak tahan. Memberi perintah buta? Dengan pengetahuannya yang terbatas, dia pikir bisa menasihati orang lain? Tukang sapu mau jadi ahli strategi? Lucu sekali. Dojo puncak benar-benar sudah kehabisan orang. Bahkan seorang petugas kebersihan bisa menyuruh-nyuruh orang. Marcus, aku tidak percaya dojo puncakmu tidak hanya kekurangan bakat, tapi juga otak. Membiarkan tukang bersih-bersih ngomong kosong di sini. Hahaha. Rina. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku benar-benar mendengarkan tukang bersih-bersih itu? Itu benar-benar berhasil. Bagus, Rina mulai melawan balik. Cepat, serang kakinya. Kemo, tadi kan sombong sekali. Kenapa sekarang tidak angku lagi? Murid utama dojo puncak ternyata biasa saja. Hebat. Kerja bagus, Rina. Ronde ini tidak sah. Victor, kamu tidak terima kalah? Sudah jelas putrimu tidak seberbakat. Peraturan nomor 3 kompetisi dengan jelas menyatakan tidak ada bimbingan dari luar. Perempuan kotor itu cuma tukang bersih-bersih, ngomong kosong, dan mengganggu pertandingan. Trik kotor yang dia gunakan, semua karena dia mendengarkan omong kosong perempuan itu. Kamu pikir kami, dojo puncak, buta? Betul. Kami semua melihatnya. Betul. Mereka hanya mendapat keberuntungan. Hanya segini kemampuan dojo puncak? Jadi, apa yang kalian inginkan? Tentu saja pertandingan ulang. Karena kalian ingin keadilan,
maka biarkan Soul Reaper Hand Gage memberi pelajaran padamu. Itu Gage, jagal dari arena bawah tanah. Tahun lalu, dia baru datang dari arena 3 kematian, setelah membunuh 12 master berturut-turut. Gadis kecil lemah seperti kamu, aku bisa mengalahkan 3 orang sepertimu dengan 1 pukulan. AO. Kau mencoba mendorongku pada kematian. Gadis Castle, mati di tanganku hari ini, adalah keberuntunganmu. Berlatih lebih giat di kehidupan selanjutnya. Perasaan ini, Iris. Reina. Kamu baik-baik saja? Aku tak pernah menyangka. Dojang Zenithmu punya etika bela diri seperti ini. Benar begitu? Dalam pertandingan bela diri, semua orang menerima nasibnya. Lajapila, Dojang Apex yang melanggar aturan duluan. Baik, sangat baik. Kalau begitu, Rondini. Aku yang akan bertarung. Iris, jangan hentikan aku. Untuk Dojang Apex, aku harus bertarung. Leo. Tahan 3 menit lagi, lalu serahkan sisanya padaku. Jangan khawatir. Iris, 3 menit. Pasti ku tahan. Tunggu aku. Hahaha, kau masih hijau, anak kecil. Kekuatanmu, kurasa bahkan tak setengah dari gadis itu, dan berani menantangku? Dojang Zenith kami, menampung kalian berdua berhantahan. Hanya untuk membesarkan dua serigala tak tahu terima kasih. Gage, jangan tayan-tayan. Ajari, sampah kecil yang sombong ini pelajaran yang baik. NAK, tahun depan di hari ini, adalah hari kematianmu. Dasar bocah, kalau berani, jangan sembunyi. Bagaimana mungkin? Bagus, Leo. Anak ini jago bertarung, tapi ini baru mulai seru. Ai Greco. Hanya lari-lari seperti tikus. Inikah seni bela diri Apex? Hanya menggelitiku. Jerican Leo, Gilas mengenai sasaran. Iris, kalau kamu tidak bertindak sekarang, Leo akan. Tunggu sebentar lagi. 1 menit lagi. Hampir sampai. Leo, kamu harus bertahan. Tiga menit. Aku bisa melakukannya. Aku tidak boleh mengecewakan Iris. Sebentar lagi. Kau bajingan Kessel, kau punya tulang yang keras, ya? Kau sampai Castle. Kenapa tidak menyerah saja sekarang? Demi kau dan adikmu, yang sudah bertahun-tahun menyapu lantai. Di Dojang Zenith kami, aku bisa mengampuni nyawamu. Bagaimana? Aku belum kalah. Aku masih bisa bertarung. Oh. Si brengsek kecil ini cukup berani ya. Gage, habis idea. Aku kasih kesempatan terakhir. Perlu Tut dan minta ampun. Dan aku akan membiarkan tubuhmu utuh. Mimpi kali. Kalau mau bertarung, ya bertarung. Ngapain banyak bacot? Kau cari mati. Leo. Leo. Leo, kenapa kau begitu bodoh?
Iris, 3 menit. Aku berhasil. Leo, buka matamu, lihat aku. Leo, Oh, untuk siapa kau pamer kasih sayang saudara ini? Mau aku pinjamin sapu buat tandu? Guru Kane, Dahang Apex Mew, memang makin hebat saja ya, mengirim orang tak berguna tanpa tenaga dalam ke ajalnya, dan membiarkan sampah ini naik ke panggung. Gage, urus dia juga. Sayang, tahan banting juga ya, TAPI. Aku janji, aku akan kirim kau dan kakakmu ke liang kubur. Terima ini. berani-beraninya kau lukai kakakku. Bukankah itu gerakan dewa bela diri dulu? Jangan-jangan dia. Ayah, 5 tahun sudah habis. Siapapun yang melukai kakakku, akan kuhancurkan. Siapapun yang mengambil nyawamu, akan kutuntut darahnya. Sudah waktunya dunia persilatan ini menghadapi pertanggungjawaban. Bagaimana mungkin, Camel? Kamu bukan tukang bersih-bersih. Gerakan itu adalah tendangan angsa cepat. Teknik rahasia dojo puncak. Tapi tenaga ini, bahkan lebih kuat dari ayahku di masa jayanya. Bagaimana mungkin seorang tukang sapu kotor punya kekuatan seperti ini? Gage bisa menahan pukulan palu dengan lengan besinya. Bagaimana mungkin dia bisa ditendang seperti ini? Aku ingat sekarang, 8 tahun lalu, di Grand Marshal Summit, Dewa Bela Diri menggunakan gerakan serupa untuk menghancurkan pelat alu setebal 1 inci, hanya dengan 1 tendangan. Aura ini, persis seperti miliknya, tidak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang semulia Dewa Bela Diri menyapu lantai selama 5 tahun? Markus, kamu pasti salah. Aku tidak salah. Aku jelas ingat siluet Dewa Bela Diri saat dia memenangkan kejuaraan. Itu dia. Jika dia benar-benar Dewa Bela Diri, maka Victor dan anak buahnya sama sekali bukan tandingannya. Omong kosong, ini hanya trik murahan. Marcus, begini caranya dojo Puncak MU, Property Sakurang, mengandalkan trik semacam ini untuk menyelamatkan muka? Victor. Aku dan adikku menyembunyikan identitas, menyapu dan mengerjakan pekerjaan kasar. Di Dojo Zenith, Menahan Pengginan. Semua untuk mengungkap kebenaran di balik kematian tragis ayahku. Sekarang aku akhirnya tahu, dalang utama di balik pembunuhan ayahku adalah kamu. Iris, jadi, 5 tahun yang kamu habiskan di Dojo Zenith, bukan untuk menyepi, tapi untuk menyelidiki kebenaran. Ivan Vance, bajingan tua itu, terus menghalangi jalanku. Dia pantas mati sejak lama. 5 tahun terakhir ini, aku sudah sangat bermurah hati, dengan tidak mengubur kalian berdua. Ivan, hahaha, aku ingat sekarang. Orang tua itu berlutut di hadapanku, memohon padaku untuk menyelamatkan nyawa kalian berdua. Kakak beradik, hahaha. Sayangnya, aku tetap menghancurkan hatinya dengan kekuatanku. Hahaha. Kau cari mati. Kami menang. Kami menang, haha. Gimana tuh? Dojo puncak kami. Bahkan tukang sapu kotor saja bisa mengalahkan. Telapak penghancur jiwamu. Beraninya kau berdiri di sini dan menantang kami? Dojo Pancake, kalian kalah, jadi terimalah. Hancurkan kekuatanmu sekarang, dan minggirlah dari dunia bela diri. Aku bermaksud menghormati janji air dan hidup damai selama 5 tahun.
Tapi kalian membunuh ayahku, dan mempermalukan kakakku. Dan sekarang, kalian berani membuat masalah di dojo puncak? Apakah kalian benar-benar mengira aku, Iris, adalah orang yang bisa dianggap remeh? Iris, kau sudah keterlaluan. Keterlaluan? Dulu, saat kalian membunuh ayahku, pernahkah kalian berpikir kalian sudah keterlaluan? Hah? Aku, Iris, bukan orang yang lemah. Jadi, selama ini dia menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Ini bukan sekadar tukang sapu. Dia jelas-jelas seorang master yang menyendiri. Dengan master seperti ini di sini, dojo puncak kami tak akan menderita penghinaan lagi. Iris pernah menjadi dewa bela diri yang dihormati di dunia bela diri, tapi dia pensiun karena sebuah janji. Dia tidak pernah benar-benar melepaskannya. Nah sekarang, nona kecil, jangan terlalu sombong. Guard akan segera tiba. Dia akan menghancurkan setiap meridian di tubuhmu. Dia akan membuatmu ingin mati, tapi tidak akan mengizinkanmu mendapatkannya. Aku, Iris, siap kapan saja untuknya. Dia cuma gadis jalang yang belajar beberapa jurus. Berani-beraninya dia menyamar sebagai dewa bela diri? Apa perempuan ini gila? Apa dia benar-benar mengira dirinya tak terkalahkan, hanya karena mengalahkan Gage? Hahaha. Iris, kau mungkin bahkan tidak tahu. Apa itu kematian? Kakak seniorku Garth. Saat dia menyapu bersih 5 dojo agung, kau masih sedang menyapu lantai kan? Turun sekarang. Mengalahkan Gage sudah cukup. Jangan memensing nasib. Kalau kau benar-benar kalah dari Garth hari ini, kau akan mempermalukan dojo puncak kami. Guru Croft, ini benar-benar melanggar aturan. Kami sudah memenangkan pertandingan. Mengapa kami harus mengganti peserta? Ayah, lihat ya. Dia sama sekali tidak berusaha membantu dojo puncak kita. Dia hanya ingin menggunakan dojo kita untuk menyelesaikan dendam pribadi. Surya turun sekarang. Jangan biarkan dia menghancurkan reputasi dojo puncak yang berusia seabad. Tenang, sudah terlambat. Kecepatan kakak seniorku jauh lebih cepat dari yang bisa kau bayangkan. Saat itu, tidak akan ada yang bisa melindungi gadis jalang ini. Iris, kakak seniorku Garth bisa menghancurkanmu. Hanya dengan 1 jari. Kalau kau pintar, bawa kakakmu yang setengah mati, dan pergi dari dojo puncak. Aku bahkan mungkin mengampuni nyawa kalian, dan dojo kalian. Pemenangnya belum diputuskan. Bagaimana bisa kalian langsung mengambil kesimpulan? Gadis jalan, kakak seniorku akan memuntir tulang-tulangmu, satu persatu, dan memberikannya ke anjing. Penkan. Iris, ayo kita tidak usah bertarung lagi. Ayo pergi. Sudah terlambat. Gadis jalan, kau melukai adik juniorku. Hari ini, ku buat kau bir dengan nyawamu. Kalau berani, maju. Hahaha, orang sepertimu, kamu pikir kamu layak melawanku? Sudah cukup bicara. Ayo kita lihat kemampuanmu. Gadis bodoh, mengkari mati, rasakan ini. Bang! Tunggu saja, aku akan memanggil guruku. Ini, bagaimana mungkin? Si orang tukang sapu kotor. Bagaimana bisa dia begitu kuat? Bahkan Garth tidak bisa mengalahkannya. Siapa dia sebenarnya? Mungkinkah dia seorang master tua yang tersembunyi? Ini hebat. Dojo puncak diselamatkan. Tidak mungkin. Cage, bagaimana mungkin kau kalah dari seorang pengemis? Minta maaf pada Gage sekarang. Ketika gurunya tiba, dia akan mencabik-cabikmu. Tidak berguna. Gadis Castle, beraninya kau melukai muridku? Rasakan pukulan ini. Gadis Castle, tunggu saja, aku akan memanggil Grandmasterku. Apakah masih ada orang lain? Di keluargamu, siapapun yang datang akan kuhadapi. Bahkan 2 sekalipun, keduanya akan kutaklukkan. Kau tunggu saja, aku akan memanggil leluhur. Dojo puncak memiliki petarung yang sangat kuat, ayo pergi.
Jangan mendekat. Iris, kalau kau berani saja, coba saja. Kau pikir dojang zenitku sudah kehabisan orang? Kalau aku mau melukainya, aku takkan ragu-ragu. Aku buta dan bodoh. Kumohon. Dengan segala kemurahan hati Anda, ampuni aku sekali ini. Tentu saja. Namun, aku sarankan kau latih dasar-dasarmu dulu. Kalau tidak, lain kali kau lawan aku, kau bahkan takkan bertahan 3 jurus. Dan harus minta tolong guru dan guru besarmu. Tidak melukai kau? Kau. Ini benar-benar dewa bela diri, yang dulu menebar ketakutan di hati penjahat dunia persilatan. Hanya dengan beberapa kata, dia membuat lawannya mengamuk. Iris, apakah kita menang? Ya, kita menang. Jangan kira, karena menang beberapa pertandingan, kau bisa tenang saja. Ivan, kekacauan yang dia tinggalkan. Cepat atau lambat, kalian berdua saudara harus bayar. Victor, kebenaran di balik Kimation Ayaku. Akan kuselidiki sampai ke akar masalahnya, dan semua yang terlibat saat itu. Takkan ada yang lepas. Leo, ayo pergi. Tunggu. Apa lagi yang kau mau? Guru Croft, pertandingannya sudah diputuskan. Dojo puncak kami yang menang. Berdasarkan perjanjian kita sebelumnya, Dojo Zenith, kalian seharusnya sudah mundur dari Grand Marshal Summit, bahkan menutup pintu dan mengasingkan diri. Aku belum menuntut semua itu darimu. Mengapa kau harus begitu tidak masuk akal? Terus-menerus menekan kami di sini? Siapa bilang pertandingannya sudah selesai? Menurut aturan, itu adalah murid Dojo puncak kalian melawan murid Dojo Zenithku. Tukang sapu koter ini tidak terhitung sama sekali. Aku ingin Iris dan Leo bertanding. Hanya setelah mereka menentukan pemenang, kompetisi ini bisa dihentikan. Tidak. Bagaimana aku bisa melawan Iris? Lagi pula, aku bahkan tidak bisa mengolah sedikit pun energi dalam. Bagaimana mungkin aku bisa sebanding dengan Iris? Aku menyerah untuk pertandingan ini. Kau pikir bisa begitu saja menyerah? Kalian harus bertarung. Kalau tidak, Dojo Pancake akan dihancurkan hari ini. Go. Baiklah. Azalkan comment biarkan. Semua orang di dojo puncak. Aku akan melawan Iris. Leo, jangan terjebak tipuannya. Victor, bajingan itu, hanya ingin kita bersaudara, saling menyerang. Sehingga dia bisa mengambil keuntungan dari konflik kita. Jangan khawatir, Iris. Kita hanya perlu berpura-pura bertahan. Kalau tidak, dengan sifat Victor, Diapastitidak akan melepaskannya dengan mudah. dan nanti semua orang di dojo puncak akan menderita. Kalau begitu, kau harus hati-hati. Tu harap comme Enepati Jean Jimu. Hanya berpura-pura bertarung, tidak akan semudah itu. Sepertinya Leo melakukan ini untuk Raina. Kalau tidak, dengan kepribadiannya, dia takkan pernah setuju bertarung melawan Iris. Dia benar-benar berhayal. Iris, kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya merasa bahwa kita, sebagai saudara, Telaidop. di bawah atap mereka begitu lama. Sekarang mereka dalam kesulitan. Kita tidak bisa hanya berdiri diam. Sepertinya aku terlalu khawatir. Aku lega mendengar kamu berpikir seperti itu. Sungguh tragis. Bagaimana mungkin saudara kandung bertarung sungguhan? Jika hubungan mereka rusak, bagaimana mereka akan hidup setelahnya? Para penonton senang, tapi saudara-saudara ini yang menderita. Tunggu apa lagi? Kalau mau bertarung, bertarunglah. Iris, langsung saja tampar dia. Hei, menurutmu Iris akan memberi keringanan padanya? Dia kan saudaranya sendiri. Ayah, lihatlah ikatan persaudaraan mereka yang mengharukan. Nanti saat mereka mulai bertarung, apakah Iris akan segan? Segan atau tidak, dia harus melakukannya. Raking Gu Yang Katana padanya tadi. Begitu efeknya muncul, lupakan saudara kandung. Bahkan jika orang tuanya sendiri datang, dia akan mencoba membunuh mereka.
Leo, Ada APA? Leo. Madamer. Leo Vance. Pukulan yang bagus. Bunujian Taku. Leo, Kamuhila, itu saudarimu sendiri. Lihat matanya. Merah seperti mata iblis. Leo, aku kan kakakmu. Maksudku, Iris, gimana mungkin dia bisa mengalahkan jagoan top kayak Gage? Ternyata itu sudah diatur. Dia bahkan gak bisa mengalahkan adiknya sendiri. Betul, dengan kemampuan dia, mana mungkin bisa menyaingi Gage? Pasti dia curang. Walaupun cewek ini pakai trik, dia kan saudara kandung Leo sendiri. Leo sampai tega memukul saudara kandungnya sendiri sekeras itu. Itu cuma menunjukkan betapa buruknya sifat kakak beradik ini. Terus kenapa? Jangan kira karena kamu kakakku. Aku akan mengalah. Leo. Udah, cukup bicara. Ayo kita bertarung. Leo, lihat aku baik-baik. Aku kakakmu. Kita sudah melewati banyak masa sulit bersama. Apa kamu sudah lupa? Jan gone by Arkan Kebensian dan ilmu Haidam. Mengacaukan pikiranmu. APA Leo, benar-benar akan membunuh kakaknya sendiri? Nyonya Wallace, Leo, walaupun aku nggak terlalu kenal dekat, aku pernah beberapa kali berinteraksi dengannya. Dia orangnya jujur dan lurus. Gimana bisa dia jadi kayak gini? Bukan begitu. Leo Kuma Kuni Victor Croft. Dengan racun Gu yang diam-diam dia berikan. Sekarang dia sudah nggak bisa dikendalikan, makanya kakak beradik ini jadi saling bermusuhan. Kok kamu tahu semuanya? Kebetulan saja aku menemukan rencana Victor Croft meracuni dengan Gu. Sebelumnya, Iris, dengarkan. Memangnya kenapa kalau kamu kakakku, kalau kamu nggak tahan dengan apa yang kulakukan sekarang? Ya silakan bunuh aku. Leo, kamu kan adikku. Aku nggak akan menyakitimu. Bagus. Kalau kamu nggak tega membunuhku, ya kamu yang akan mati. Pedang, datang. Mati. Iris, pertarungan yang bagus. Aku tak pernah menyangka. Kalian berdua, akan saling bermusuhan. pertunjukan yang luar biasa. Iris, Akutidak Bermaksud Begitu. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu, Iris. Leo, aku tahu kamu tidak bermaksud begitu. Di mataku, kamu akan selalu menjadi anak yang baik dan bijaksana. Kamu tidak akan sengaja membunuh seseorang. Aku percaya padamu, Leo. Iris. Mafkan Aku. Apa orang ini sudah gila? Berubah setiap menit. Jenis kerabat saling menyerang ini. Konflik saudara ini sungguh mendebarkan. Cepat bunuh dia. Mari kita semua nikmati pertunjukannya. Bagaimana mungkin? Leo, seperti orang yang sama sekali berbeda. Jika Iris tidak bisa mengalahkannya, bukankah itu berarti dia akan mati? Apa yang harus kita lakukan? Leo, kamu sama sekali tidak boleh mengecewakanku. Apa yang kamu lakukan? Beberapa parasit. Begitu masuk ke tubuh, sulit dibersihkan. Kamu harus menggunakan tindakan ekstrim. Untuk memaksa mereka keluar. Paksa parasit-parasit itu keluar. Bagaimana mungkin? Sudah berakhir. Sekarang semuanya sudah berakhir. Victor, sebenarnya apa yang terjadi?
Leo diracuni dengan Gu. Tidak heran, aku baru saja berpikir, Ikatan Saudara mereka sangat kuat. Bagaimana mungkin mereka bertarung seperti itu? Pasti ulah Dojang Zenith. Aku tak pernah menyangka. Kau akan menggunakan trik kotor sekarang. APA, Kakao, menyakiti orang sendiri, ini bukan masalah kami. Dojang Zenith tidak akan menanggung kesalahanmu. Omong kosong. Kalau bukan Dojang Zenith, lalu siapa? Leo. Iris, aku tidak bermaksud begitu. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Aku bajingan, pantas mati. Aku tidak percaya aku menyakitimu seperti ini. Pukul aku, Iris. Leo yang bodoh. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Iris, jangan bertengkar lagi. Ayo kita tinggalkan neraka ini. Siapa peduli siapa yang menang atau kalah? Aku tidak bisa kehilanganmu, Iris. Ayolah, aku akan mengantarmu pulang. Ayo pergi. Tunggu, apa aku bilang kalian boleh pergi? Apa lagi yang kau mau? Kalian berdua sadar. Pertandingan ini belum selesai? Pergi terburu-buru. Mungkin tidak sesuai aturan kan? Selina, Kopanja à terre cela. Pertarungan bela diri, itu tahu kapan berhenti. Lagi pula, kakakku sekarang terluka parah. Bagaimana dia bisa terus bertarung? Lapangan latihan dojo puncak ini. Hanya dengan oli bela diri. Tak satu pun dari kami membuat alasan. Mengapa kalian membuat banyak alasan? Lagi pula, begitu pertandingan dimulai, dan kalian melangkah ke panggung, nyawa kalian ada di tangan takdir. Kalau kalian berdua pergi sekarang, kalian hanya pengecut, yang lari dari pertarungan. Pengecut? Menurutku, mereka lebih buruk dari pengecut. Tepat sekali, memanggil mereka pengecut terlalu murah hati. Lebih tepat menyebut mereka, tikus dari selokan. Perninya kau memfitnah kami. Dojo puncak kami, selalu terbuka dan terhormat. Bagaimana kami bisa membiarkanmu mengoceh omong kosong seperti itu? Tampaknya dojo puncak tidak hanya menemukan dua orang tidak berguna, yang menjadi aib bagi sekte mereka sendiri, tapi mulai sekarang, mereka juga akan diejek oleh semua orang di dunia persilatan. Tarikan kamu yang berlagak kuat, sekarang kamu jadi cekat. Kalian saudara yang tidak berguna, mau kabur karena tidak bisa menang? Kalian benar-benar menjadi aib bagi dojo puncak. Baiklah, kalau mau bertarung, aku siap kapan saja. Tampaknya kamu benar-benar peduli pada adikmu yang tidak berguna itu. Sangat disayangkan. Sifat lemah lembut adalah kelemahan fatal terbesar seorang ahli bela diri. Dengarkan, Kakakut et la melindingicus se murient Québécois et tout. cinta itu akan kubalas dengan nyawaku. Jika kalian berani menyakiti sehelai rambut pun di kepala Iris hari ini, aku, Leo Vanch, meski harus mempertaruhkan nyawaku sendiri, akan membawamu bersamaku. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai di ambang kematian, ya? Mungkin kamu belum tahu, tapi alasan 5 dojo agung, dipimpin oleh dojo puncakku, diperintah oleh ayahku, sepenuhnya berkat bawahan Dewa Bela Diri, Presiden Zane dari KTT Bela Diri Agung, dan aku, sejak kecil, telah dijuluki sebagai jenius bela diri sekali dalam seabad dari dojo puncak. Aku sudah memasuki alam Grandmaster setengah langkah, dan aku hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi Grandmaster Dewa Bela Diri. Leo Vance, aku tidak melawanmu, karena aku waspada terhadapmu. Itu karena kekuatanmu sangat tidak berarti bagiku. Aku bahkan tidak mau repot-repot bergerak. Lalu, Jadi, kamu dan adikmu yang setengah lumpuh itu datang berlutut di hadapanku dan ayahku. Berlutut dan memohon. Dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkan kalian hidup. Iris, jangan gegabah. Bahkan jika kamu tidak terluka sekarang, kamu mungkin bukan tandingannya. bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kita. Iris, ini semua salahku. Aku menyakitimu sangat dalam. Aku khawatir kalau kamu terus begini. Leo, aku punya alasan sendiri, Perkayla. Betapa mengharukan ikatan saudara ini. Bisa kalian berdua berhenti berpura-pura? Aku mau muntah. Leo, tunggu aku di bawah. Iris, Pergi. Bukannya katamu mau bertarung, kenapa tidak naik? Baiklah kalau begitu. Akan kuperlihatkan padamu sekarang. Akibatnya, karena melawan seorang Grandmaster setengah langkah.
Ayah, Biarkan saja tukang sapu kotor itu turun. Kalau dia kalah, nyawanya ada di tangan kita. Kamu tahu apa? Pertandingan baru saja dimulai. Jangan buru-buru menilai. aku tidak menyangka lukanya memburuk separah ini. Kalau begitu, lebih baik selesaikan ini dengan cepat. Nah. Menginjak tangan tukang sapu kotor memang terasa kasar. Bukannya kamu selalu melindungi kakakmu? Sekarang, mohon padaku. Mohon padaku untuk membiarkanmu hidup. Mungkin aku bisa membuatmu menderita sedikit lebih ringan. Bagaimana mungkin Selina kalah darinya? Kamu kuma tukang sapu kotor. Kamu tidak pantas menantang Selina. Célina, Penjahat tercela. le Pascan Iris. Apa katamu? Aku tidak bisa dengar dengan jelas. Camus. Iris. Keras sedikit. Kamu belum makan? Aku bilang kamu menang. Kamu menang. Oke, asal lepaskan Iris. Aku akan lakukan apapun. Karena kamu tahu aku sudah menang, apa yang akan kamu lakukan? Menurut aturan pertandingan, kami sudah kalah. Ayah, Di mana kamu menemukan mereka berdua ini? Tidak hanya kalah dalam pertandingan, sekarang mereka mempermalukan dojo puncak. Jaga sikapmu, Marcus. Saatnya menepati janjimu. Kalian semua akan memotong lengan sendiri dan mundur dari Grand Marshal Summit selamanya. Iris, pada akhirnya, kita tetap kalah. Karena sudah begini, biarkan aku menanggung konsekuensinya untukmu. Aku, Marcus, adalah pria yang menepati kata. Aku selalu menepati janji. Dojo puncak kami memang tidak seberbakat. Kami dengan rela mengakui kekalahan. Jan Gan. Iris, akulah gurunya. Perkitangku yang menentukan. Iris, ini semua salahku. Kalau saja aku tidak gegabah, kau tidak akan terluka sebegini, dan dipermalukan seperti ini. Leo, ini bukan salahmu. Hanya saja kemampuanku belum cukup. Peranti. Kami sudah menyerah. Apalagi yang kau mau? Dojang Apex sudah menyerah, tapi adikmu belum. Kau si pecundang berani naik ke panggung? Berhenti, akulah yang kalah bertarung darimu. Jahang Apex, dan kakakku, tidak ada hubungannya dengan ini. Jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Hahaha, tak kusangka kau punya semangat seperti itu. Kalau begitu, kau yang kuhabisi duluan. Selina. Berhenti. Kenapa kau menghentikanku? Orang seperti ini seharusnya langsung dibunuh. Pertandingan hari ini sudah diputuskan karena Dojang Apex sudah menyerah. Dojang Zenithku seharusnya punya kelapangan hati sebagai pemenang. Apa salahnya menyisakan nyawa menyedihkan mereka? Biarkan kedua orang itu hidup. Mereka masih berguna bagiku. Apa yang terjadi di sini? Mereka bertarung lagi? Jangan-jangan ada akal bulus lagi? Dojang Zenith kami terbuka dan terhormat. Tidak seperti Dojang Apex MU, yang cuma jagoan di kandang sendiri. Dojang Zenith MU menggunakan racun gu untuk menyakiti orang. Itu namanya terbuka dan terhormat? Kalau berani, bertarung lagi secara jujur dan adil. Kalah ya kalah. Banyak sekali omong kosong. Jangan-jangan kau mau ingkar janji? Baiklah, Guru Kang, sekarang penuhi taruhanmu. Potong lenganmu sendiri. Aku, Marcus, mengakui kekalahanku. Aku akan menepati taruhan ini sendirian, dan menanggung konsekuensinya sendiri. Ayah, Jan Gan. Iris. IRI. Iris. Guru, tolong jangan potong lengan Anda. Kakakku terluka parah. Aku mohon, tolong selamatkan dia. Kau sudah melebakan Dojang Apex, dan kau masih mengharapkan guru menyelamatkanmu? Tepat sekali, penyapu kotor ini sudah membuat Dojang Apex kehilangan muka sepenuhnya. Sekarang dia memaksa guru kami untuk memotong lengannya. Betapa hina, kalian semua, diam. Iris, lukamu terlalu parah. Aku tidak tahu cara menyelamatkanmu.
Aku mohon. Tolong selamatkan kakakku. Aku mohon. Leo. Aku mohon. Anak, mari kita hentikan pendarahan dulu. Tanya. Nyonya Wallace. Kakakku terluka parah. Apa yang Anda lakukan tidak berguna. Pertama, mari kita gunakan perban untuk menghentikan pendarahan. Kita tidak bisa biarkan dia terus berdarah seperti ini. Energi dalam ini sangat mendalam. Iris. Aku sudah menghilangkan semua segel pada kekuatanmu, tapi lukamu terlalu parah. Jika kau memaksakan diri bertarung, fondasimu akan hancur. Nyonya Wallace, terima kasih. Iris, jangan menakut-nakutiku. Iris, Nyonya Wallace. Kakaku. Dia. Masih berusaha menyelamatkannya? Jika kau terus menyelamatkannya, Iris akan mati karena kau. Kalian orang-orang dari Dojang Apex. Sungguh lainnya? Cukup. Selina, berdebat dengan orang mati berjalan. Di bawah martabat Dojang Zenith. Ayo pergi. Ayah, apakah kita akan membiarkan mereka pergi? Bagaimana dengan taruhannya? Markus memotong lengannya tidak terhindarkan. Tapi kedua saudara ini masih berguna. Ayo pergi. Ayah, kok bisa ayah begitu mudah melipas kakak beradik ITU? Ada apa buru-burunya? Membunuhnya semudah membalik telapak tangan. Ayah, aku cuma nggak yakin aja. Kalau kita nggak memusnahkan mereka sepenuhnya, gimana kalau Iris siuman, lalu balik menyerang kita? Santai aja, Iris terluka parah. Dia sudah tidak ada yang perlu ditakuti. Tapi Leo, punya konstitusi tak tertandingi, yang cuma muncul sekali dalam sabad. Kalau kamu mengacaukan rencana besar Presiden Zane, semuanya akan hilang. Gimana aku harus menjawab ke dia? Jadi, konstitusi apa yang dimiliki Leo? What a spiritual? CIH, cuma wadah spiritual kan? Kalau dia mati, cari yang lain aja. Kok kayaknya dia langka banget sih? Punija teres kari pengganti? Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Apalagi orang seperti dia, wanita biasa, sebagai wadah spiritual. Cuma bisa dipakai sekali, tapi Leo, bisa terus diambil dayanya. Mungkin ke kakak beradik Vance ini memang punya latar belakang lain? Punya latar belakang atau enggak, kita harus tanya dia. Pukulan tadi, yang melukai aku bukan tinju, TAPI. Sebuah kekuatan tak terlihat. Kekuatan seperti ini hanya bisa dimiliki oleh Dewa Bela Diri. Masa sih, Dewa Bela Diri menghilang dari dunia persilatan 5 tahun lalu. Tak ada yang tahu keberadaannya. Masa dia muncul di lapangan latihan Dojang Apex? 5 tahun lalu, kekuatannya sudah tak tertandingi. Kalau dia menjalani 5 tahun lagi dalam kultivasi terpencil, mungkin gak ada yang bisa menandinginya di dunia ini. Selina, kamu masih terlalu muda. Di dunia ini, masih ada satu orang yang bisa menyainginya. Ada yang bisa menyaingi Dewa Bela Diri. Siapapun itu tidak penting. Namun, kekalahanmu hari ini hampir menghancurkan seluruh rencanaku. Guru, mohon dimengerti. Bukan karena aku tidak kompeten. Aku akan mencari cara untuk melumpuhkan penyapu kotor itu. Tidak akan ada kesalahan lagi. Hanya melumpuhkannya terlalu sederhana, bukan? Kita harus menghilangkan akar masalahnya. Selina, Ada APA? Aku mendapat cedera dalam di arena saat bertarung melawan Iris. Ayah, kalau saja ayah tidak bilang untuk menyisakan nyawa jalang itu, aku sudah membunuhnya saat itu juga. Selina terluka karena membereskan kekacauanmu. Cage, katakan, bagaimana kita harus menangani? Kilyarga Vance, Guru Croft, Nona Croft, aku punya rencana. Guru, tahukah Anda bahwa keluarga Vance memang kuat, tapi tidak monolitik? Di dunia persilatan, ada yang berseteru dengan mereka. Jangan bertel-tela, keluarga Vance berakar dalam. Kita tidak bisa menggulingkan mereka 5 tahun lalu. Siapa yang kamu maksud? Kilyarga Solis, Guru. Guru, ini rencanaku. Kita bisa bersatu dengan keluarga Solis, mengintegrasikan kekuatan 4 dojang besar, dan menyatukan 5 perguruan. Lalu memekabela pasukan keluarga Vance dari dalam. Kita pasti bisa mengakhiri mereka untuk selamanya.
Ini, penegak andal dari keluarga Solis, John Solis, Tuan Solis. John Solis. Apa keluarga Solis tidak punya orang lain yang bisa dikirim? Mengirim orang tidak penting. Sepertimu untuk membahas kemitraan. Nona Croft tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Kau bahkan tidak bisa mengendalikan sehelai daun. Cage, beraninya kau membawa orang yang tidak berguna ke sini untuk mempermalukanku dan ayahku? Guru Croft, Nona Croft, jangan terburu-buru menilai. Tolong lihat lebih dekat. Menghancurkan objek dari jarak jauh, memfokuskan kekuatan menjadi satu garis. Kendali atas energi dalam yang sangat presisi. Tuan Solis, keterampilan yang mengesankan. Silicon, deduklah. Guru Croft, kau terlalu memujiku. Ini keterampilan sederhana, tidak layak disebut. Di dunia persilatan, satu-satunya yang kami waspadai adalah keluarga bela diri kuno Vance. Nyonya Wallace. Ini benar-benar akan berhasil? Iris sudah kehilangan banyak darah, dan napasnya semakin lemah. Kita harus cari dokter. Pasti ada di kota. Buru-buru Budapiye, Kelong Sungin Hidup Sireng Ali Beladiri. Pada akhirnya bergantung pada vitalitasnya sendiri, dan ketahanan fisik untuk bertahan. Kalau dia selamat, ITU sudah takdir. Kalau tidak, ITU juga takdir. Kamu mengerti ilmu bela diri, tapi sebelumnya. Aku cuma sudah lama berkeliaran di sekitar dojo, dan melihat banyak hal. Begitu ya. Cara menyelamatkan seseorang di dunia ini tidak hanya ditemukan di apotek. Pergi, ambilkan ramuan-ramuan ini dari resepnya. Aku akan segera pergi. Cepat kembali. Iris sedang sakit sekarang, dia tidak bisa ditinggal sendirian lama-lama. Orang tua bodoh, kau masih hidup? Aku tak menyangka tulang-tulang tuamu masih suka mencampuri urusan orang lain. APA kau. Pura-pura bodoh? Baiklah, serahkan orang itu sekarang juga, atau aku akan mengirimmu ke neraka sekarang. Ruangan ini kecil. Mencoba kabur tak akan mudah. Orang tua bodoh, bahkan pedangmu pun sudah berdebu. Bisakah kau pegang? Pedang bukan yang memutuskan soal berdebu. Ia hanya menunggu untuk dinodai darah yang tak layak. Cukup teka-teki, serahkan orang itu. Atau, Cukup bicara. Kalau kau bejada habit, kalahkan aku dulu. kau cari mati. Kau dari Kilyargavans. Berhenti. Ko. Apayang de Kolakukan di sini? Tentu saja, aku kesini untuk mencari kalian dua anjing liar. Katakan padaku, di mana Iris bersembunyi? Bajingan tua Victor itu, yang mengirimmu. Kan? Apa? Comme un trick Kotor di arena. Sekarang dia terluka parah. Dan kau ingin menghabisi dia sepenuhnya? Kau benar-benar hina. Hahaha, hina. Di dunia ini, yang kuat yang benar, kalian semut hanya pantas diinjak-injak. Cukup bicara. Di mana dia? Dia sudah mati. Aku yang menguburnya sendiri. Puis, Perji. Mari, apakah obat ini untuk kuburanmu sendiri? Katakan yang sebenarnya. Ini urusanku sendiri. Perji. Kau tidak akan kemana-mana.
Leo. Solis di mana? Kenapa dia belum kembali? Memangnya butuh waktu selama ini untuk menangani seorang wanita tua? Tuan Solis itu kuat, dia pasti menemukan petunjuk, dan pergi menyelidiki. Dia seharusnya segera kembali. Leo, aku tak pernah menyangka kamu. Orang gagal yang bahkan tidak bisa mengembangkan sedikit pun energi dalam, akan menjadi wadah spiritual yang dipilih langsung oleh Presiden Zane. Sayang sekali. Sekarang, 4 dojo agung. Hanyalah anjing pelajaran yang padu. Di hadapan Presiden Zane. Status wadah spiritualmu. Tidak lebih dari battle longkating bagi Presiden Zane. Selina Croft. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kami lakukan? Jangan khawatir, kamu tamu kami. Leo di mana? Anak itu, Leo, yang membawamu kembali dari gerbang neraka. Kalau tidak, Leo di mana? Dia sekarang di mana? dia. Nyonya Wallis, cepat katakan padaku, dia di mana? Apa yang terjadi padanya? Leo sedang dalam perjalanan untuk mengambil obatmu. Ketika dia diculik. Saat aku sampai di sana, aku hanya melihat ini, dan noda darah di tanah. Ini obat yang dibeli Leo untukku. Aku harus menemukannya. Siapapun orangnya, dengan cara apapun, aku akan bawa dia kembali. Dunia persilatan kini dikuasai oleh keluarga Solis, Zane, dan Croft. Terutama keluarga Croft, yang dengan dukungan Presiden Zane, sedang di puncak kekuasaan mereka. Kalau kamu pergi ke sana sendirian sekarang, bukankah itu sama saja mencari mati? Bagaimana kalau memang aku mencari mati? Dia adalah kakakku, satu-satunya keluarga yang kumiliki di dunia ini. Aku akan masuk ke sarang singa, melalui neraka dan air pasang untuk membawanya kembali. Tunggu, Iris. Ambil ini. Biarkan ini melindungimu. Bawa Leo kembali. Selina Croft. Kamu yang membawaku ke sini. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tentu saja, aku ingin melihatmu sampah tak berguna. Melolong kesakitan seperti anjing gila. Kalau kamu berani, bunuh aku sekarang. Jangan khawatir, tidak akan lama lagi. Kakakmu itu si tukang sapu. Akan pergi lebih dulu darimu, dan menunggumu di alam baka. Berhenti, dari mana datangnya pengemis kotor ini? Ini adalah tanah milik keluarga Croft, bukan tempat untukmu masuk sembarangan. Minger. Kau penjamis kotor, masih berani memaksa masak? Ha, jangan memensing nasib. Nona Croft kami sedang menemani tamu di dalam. Kalau tahu apa yang baik untukmu, minggir. Kalau tidak, aku patahkan kakimu. Aku ulangi lagi. Minger. Kau cari mati. Jalan, kami mempunyai kemampuan. Tapi itu bukan apa di sini. Nona Croft kami adalah seorang Grandmaster setengah langkah. Menghancurkanmu, semudah menginjak semut. Grandmaster setengah langkah? Hari ini, aku ingin membuktikannya sendiri. Hentikan. Lepaskan dia. Iris, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu baik-baik saja. Tidak mungkin. Di mana Solis? Dia di mana? Selina, berani-beraninya kamu melukai saudaraku? Aku akan mencabik-cabikmu. Nona Croft, dia pelakunya. Dia memukuli anak buah kita dan menerobos masuk. Kamu harus memberinya pelajaran. Iris, karena kamu berani menerobos masuk, jangan harap bisa keluar dari sini hidup-hidup. Guru Gage, habiskan dia. Hari ini, aku ingin melihat siapa yang bisa keluar dari gerbang ini hidup-hidup. Saudaramu itu benar-benar tidak berguna. Seberapa kuat kamu?
puncak dewa bela diri. Guru Gage, bagaimana kau bisa menjadi sekuat ini? Selena, yang perlu kau tahu adalah bahwa hari ini Dojang Zenith akan kekal below. Iris, apa yang kau lakukan di sini? Pergi dari sini. Ini berbahaya. Berhenti. Iris, jika kau berani melangkah lagi, aku akan menghancurkan hatinya. Kau tidak akan berani. Iris, Jangan khawatirkan aku. bunuh dia. Iris, aku tidak tahu ilmu hitam APA yang kau gunakan untuk membunuh Gage. Tapi ini adalah Dojang Zenith, wilayahku. Kau dikelilingi oleh para master. Kau ingin pergi dari sini hidup-hidup bersama kakakmu yang tidak berguna? Mimpi. Jadi kau begitu sombong di hadapanku karena kekuatanmu sudah pulih? Namun, jika kau berani bergerak lagi, aku akan membuatnya menderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Leo, Selena, hentikan. Iris, Jangan khawatirkan aku. Mereka hanya ingin menggunakan aku untuk mengancammu. j'engageas-tu que Dalam perangkap mereka? Tidak, Leo, aku tidak akan meninggalkanmu. Kakak, sungguh menjijikkan. Ikatan saudara ini. Mari. Pergi ke neraka. Iris, beraninya kau melukaiku? Kalau ayahku tahu, dia akan memastikan kalian berdua, bahkan tidak akan meninggalkan mayat. Iris, Aku tidak menyangka kau datang menyelamatkanku. tapi, Kekuatanmu kali ini, kenapa jauh lebih kuat? Leo, maafkan aku. Seharusnya aku tidak menyembunyikan identitas asli kita darimu. Sebenarnya, kami adalah pemimpin 4 keluarga bela diri agung, Kiljarga Vance. apa? Bertahun-tahun lalu, keluarga Vance kami dibantai. Ayah, untuk melindungi kami, memaksaku menyegel kekuatanku. Aku menyapu lantai di Dojang Zenith, tepatnya untuk menemukan pembunuh. Ayah kami dan keluarga Vance. Tidak mungkin. Keluarga Chance sudah musnah 5 tahun lalu. Kalian berdua cuma anjing liar. Pergi ke neraka. Selena, hari ini adalah hari kiamatmu. Aku akan membuatmu di alam baka. Kepada arwah keluarga Hans kami yang teraniaya, berlutut dan memohon ampun. Mimpi. Aku akan mati. Tapi aku akan menyeret kalian berdua bersamaku. Penjaga, bunuh mereka sekarang. Iris, awasi punggungmu. Iris, meridianmu sudah hancur. Tapi kekuatanmu pulih sepenuhnya. Kau benar-benar keturunan keluarga Vance. Bahkan hari ini, kau tetap tidak bisa mengalahkanku. Dorong lebih keras. Pukuli dia sampai mati. Paksa keluar lukanya yang tersembunyi dan lemahkan dia. Iris, hati-hati. Fokuskan energimu. Tenangkan pikiranmu. Garis keturunan Vance tidak akan diintimidasi oleh orang-orang biasa. Energi dalam yang sangat mendalam. Solis masih belum kembali. Mengkingka, kau yang membunuhnya? Siapapun yang mengganggu kedamaianku akan membayar harganya. Iris, Luka-luka kita. Nyonya Walis sudah menyembuhkan semuanya. Seharusnya aku menebaknya sejak dulu. Dia bukan orang biasa. Dia hanya membalut lukamu. Dan itu saja sudah bisa membuatnya sembuh total. Bahkan meningkatkan kekuatanmu. Tidak, itu tidak mungkin. Metode kultivasi keluarga Vance itu unik. Orang luar tidak mungkin bisa mengaktifkannya. Apalagi membantuku menembus ke tingkat berikutnya. Bagaimana mungkin Nyonya Walis? Siapa sebenarnya dia? Membersihkan rumah adalah yang utama. Kalian para bodoh yang tidak berguna. Parenti Melongo, kalian sedang melamun? Bunuh dia sekarang.
Selina. Mencoba kabur? Iris. Tidak apa-apa. Kau menggunakan terlalu banyak energi dalam. Jangan memaksakan diri. Kamu siapa sebenarnya? Sekarang bukan waktunya untuk ini. Aku sudah berulang kali memperingatkanmu. Keluarga Croft punya dukungan yang kuat. Ditambah lagi, Selina cukup semena-mena. Kekuatannya mungkin terlihat biasa saja. Tapi ilmu bela dirinya sangat mirip dengan seni bela diri kuno. Kamu jangan meremehkannya. Maksudmu, Selina sedang mempelajari seni bela diri kuno keluarga Croft? Tepat sekali. Meski dia belum menguasai intinya, sedikit yang sudah dipelajarinya. Sedap. Luar biasa. Bagaimana kamu tahu semua ini? Kita bicarakan nanti. Bawa Leo pulang dulu. Aku akan mengintai kekuatan musuh untuk merencanakan langkah selanjutnya. Untuk mengukir kayu, mata adalah bagian yang paling penting. Begitu matanya diukir dengan baik, dia akan terlihat hidup. Kamu suka? Iya, terima kasih, Ibu. Ibu, ayah dan aku mau latihan bela diri. Baiklah, Silicon. Jadi, ibu tidak pernah meninggalkan kita. Iris, siapa sebenarnya Nyonya Wallis itu? Kamu bisa gagal dalam hal sederhana seperti ini. Apa gunanya kamu? Patriarch, empinailah nyawa saya. Perci, jangan kotori tempatku. Saat suasana hatiku membaik, kemampuan golfku juga ikut membaik. Hahaha. Toh, Nona Croft, apa kau datang membawa kabar baik? Kale, aku tidak bisa mengalahkan mereka. Aku cuma ingin bermain dengan baik. Sepertinya waktunya untuk bertindak lagi. Kemampuan golfku memang tidak terlalu bagus. Dan kau begitu lembut dan halus. Kalau aku tidak sengaja melukaimu, jangan salahkan aku. Patriarch, empinailah nyawa saya. Saya masih berguna. Saya punya berita yang sangat penting untuk dilaporkan. Kamu. Enak-enak Ivan Vance. Mereka masih hidup. Oh, begitu. Dua anak kecil itu hilang saat itu. Kale, kau harus membantuku dalam hal ini. Tentu saja. Hahaha. Siapapun yang menyentuh orang-orangku harus membayar harganya. Hahaha. Apa yang kau tunggu? Anjing-anjingku belum makan. Seret dia. Ke sana. Minarek, tempatku ini, biasanya bahkan lalat pun tak bisa masuk. Tapi kamu bisa mendekatiku tanpa suara. APA, kamu juga ingin mati? Kamu. Seni bela diri kuno keluarga Vance, yang dirintis oleh Dewa Bela Diri, Teledewariskan selama Sibad, abadi dan tak tertandingi di dunia persilatan. Kalau bukan karena 4 dojang besar dan 5 perguruan besar yang ikut campur, berusaha menekan keluarga Vance, dan kamu pengkhianat, yang bahkan meracuni makanan seluruh keluarga kami, mana mungkin keluarga Vance bisa runtuh? Jadi ternyata kamu, Jalang, yang meninggalkan Ivan dan menghilang saat itu. Kukira kamu sudah mati. Sepertinya Ivan sudah menduganya sejak awal dan membiarkanmu kabur dengan teknik keluarga Vance. Sarakan sekarang teknik Toyota, tanding keluarga Vance. Dan mungkin aku mengampuni hidupmu yang menyedihkan. Cukup bicara. Aku datang ke sini hari ini
tanpa niat untuk pulang hidup-hidup. Berhenti. Aku mencarimu kemana-mana, dan kamu malah datang sendiri. Hari ini, kalian bertiga, akhirnya Samuel berkumpul. Ibu benar-benar masih hidup. Kenapa ibu tidak memberitahuku? Selama ini ibu ada di mana? Ayahmu memintaku untuk membawa buku rahasia itu, dan pergi lebih dulu. Ibu ingin kalian berdua menyembunyikan identitas. Untuk menghindari malapetaka. Ini salahku karena tidak melindungimu. Leo dan aku sudah tumbuh dengan baik. Leo, bantu ibu. Paman, kenapa kau menghancurkan keluarga Vance? Kenapa kau menyakiti ayahku? Kenapa? Patriark sebelumnya lebih menyukai keluargamu, tapi memperlakukanku seperti jerami tak berharga. Kalau bukan karena itu, mengapa aku harus menggunakan taktik yang buruk? Ini karena kalian. Aku adalah jenius sekali seumur hidup, tapi hanya karena aku anak haram. Aku tidak akan pernah maju, aku tidak bisa menjadi dewa bela diri. Dewa bela diri? Kekwe-san, apakah itu lebih penting daripada keluarga? Keterbatasan pandangan wanita, yang kuat harus berdiri di puncak. Sekarang, kalian bertiga, tidak satu pun akan lolos. Gadis Castle, kau cukup terampil, tapi di dunia ini, hanya pedang penuai jiwa yang bisa mengalahkanku. Kau tidak akan diakui olehnya, tanpa garis keturunan Vance, jadi kau tidak bisa menggunakannya. Hari ini adalah hari kematianmu. Pedang penuai jiwa, apa ibu mengambil lebih dari metode kultivasi saat itu? Kau masih bau kencur, gadis. Tanpa pedang penuai jiwa, bagaimana mungkin kau bisa mengalahkanku? Hahaha. Tidak tunggu. Apa kau mengambil lebih dari sekadar metode kultivasi saat itu? Apa pedang penuai jiwa juga ada padamu? Kau cari mati. Paman, berhentilah bersikap keras kepala. Berhenti. Aku sudah merencanakan dengan cermat selama bertahun-tahun, semua untuk mendapatkan pedang penuai jiwa, dan keluarga Vance. Aku ingin lihat siapa yang bisa menghentikanku hari ini. Aku akan menanyaimu, untuk terakhir kalinya, di mana pedang penuai jiwa? Bahkan jika harus mati, aku tak akan menyerahkan pedang penuai jiwa kepada pengkhianat sepertimu. Bagus. Hahaha, sangat bagus. Kau sama keras kepalanya dengan Ivan dulu. Tapi sekarang, di seluruh keluarga Vance, hanya aku yang bisa diakui oleh pedang penuai jiwa. Hanya aku yang bisa menjadi kepala keluarga Vance. Iris, masih ingat mantra yang diajarkan ayahmu saat kau kecil? Mantra? Langit dan bumi, gelap dan luas, alam semesta, tak terbatas dan agung. Pedang bergerak mengikuti hati, energi mengalir melalui yin dan yang. Langit dan bumi, gelap dan luas. Alam semesta, tak terbatas dan agung. Pedang bergerak mengikuti hati. Energi mengalir melalui yin dan yang. Ingatlah, mantra ini akan menyelamatkanmu dan keluarga Vance suatu hari nanti. Iris, makan malam sudah siap. Makan malam sudah siap. Ibu, Ayo kita pergi. Aku ingat sekarang. Hahaha, konyol. Hanya kepala keluarga Vance yang bisa diakui oleh pedang penuai jiwa. Kau, Anna Castle? Kau tidak layak. Aku adalah pewaris sejati keluarga Vance. Iris Vance. Hanya dari garis keturunan saja. Aku layak. Pedang penuai jiwa, itu benar-benar pedang itu. Sudah lama aku mencarinya, tapi malah gadis kecil sepertimu yang menemukannya. Iris. Pedang penuai jiwa, ia benar-benar mengakuinya sebagai tuannya. Kalian berdua bersaudara, pikirku tidak tahu, selama bertahun-tahun ini, kalian bersembunyi di Dojang Apex. Kalau bukan karena aku diam-diam menginstruksikan mereka, kamu pikir dua anjing itu, Victor Croft dan Selina Croft, berani-beraninya membuat masalah di Dojang Apex?
Aku hanya ingin memaksa kalian untuk membuka diri, memaksa kalian untuk menempa ulang pedang penuai jiwa. Ivan Vance sudah mati. Sekarang, akulah kepala keluarga Vance. Anak-anak, aku yang akan menahan mereka. Kalian berdua, cepat pergi. Aku tidak pergi. Kalau pergi, kita pergi bersama. Aku sudah kehilangan ayah. Aku tidak bisa kehilanganmu juga. Benar. Ibu, kalian berdua, cepat pergi. Aku sudah gagal melindungi ayahmu. Kalian harus pergi. Kale, kamu sampah pembunuh kerabat, pengkhianat klan. Bahkan jika kamu mendapatkan pedang itu, kamu tidak punya kehormatan keluarga Vance. Kamu adalah aib bagi keluarga Chance. Iris, quitte à Akan Amandi que Diamant Lama que lui Argavance. Aku bisa bertahan. Ayo pergi. Kamu ngapain di sini? Kenapa lukamu parah sekali? Guru. Lari, kenapa kamu tidak lari? Iris Vance, tidak ada seorang pun yang ingin dibunuh keluargaku Croft. Akan bisa lolos. Jaga temboknya, jangan sampai seekor lalat pun keluar. Halaman ini hari ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Berhenti, Kale Vance. Mereka semua adalah keturunan keluarga Vance MU, terhubung oleh darah. Kenapa kamu ingin memusnahkan mereka sebenarnya? Begitu kejam? Tidakkah kamu takut hukuman dari langit? Ayah, jangan ikut campur urusan orang lain. Kita bukan tandingan mereka. Jangan tarik seluruh dojang Apex ke bawah. Hanya untuk dua kakak beradik ini. Reina, Iris Vance adalah murid dari guru besarmu, berdasarkan senioritas. Dia seniorku. Sekarang Iris sedang dalam kesulitan. Bagaimana mungkin aku berdiri diam dan tidak melakukan apa-apa? Iris, Hahaha, aku tidak menyangka. Dojang Apex juga memohon untuk dibina. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, akan kukabulkan keinginanmu. Guru. Ayah. Iris Vance, jadi apa kalau kamu senior ayahku? Kalau bukan karena kamu, kami tidak akan tertarik ke dalam konflik ini, dan ayahku tidak akan terluka. Reina. Jangan salahkan dia. Beberapa tahun terakhir ini, hidupnya juga tidak mudah. Seorang dewa bela diri. Tapi mereka berusaha memusnahkannya sebenarnya. Menyembunyikan identitasnya begitu lama. Kepahitan di hatinya, tidak kalah dari siapapun. APA. Tidak mungkin. Kalau dia dewa bela diri, maka aku kaisar bela diri. Kamu orang tua bodoh, berhenti menyebarkan rumor. Sekarang pergi. Kalian semua, diam. Aku tidak peduli kalau kamu dewa bela diri. Hari ini, aku akan membersihkan keluarga ini. Guru Vance benar. Kakak beradik ini pemandangan yang menyikitkan mata. Mereka seharusnya sudah mati sejak lama. Kale, kamu menghasut Victor untuk membasmi seluruh keluargaku dan Damdara ini. Aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Membunuhmu semudah membalikkan telapak tangan. Aku hanya akan menonton. Kale Sendiri, dengan mudah bisa membasmi seluruh klanmu. Pergi ke neraka, bajingan kecil. Iris, seorang pendekar, harus menghukum yang jahat dan melindungi yang lemah. Kalau ada yang menindas orang lain dengan kekuatannya, maka kamu harus menegakkan keadilan. Liontin Jaik ini menyegel energi batinku. Saat-saat kritis, gunakanlah. Guru bilang bahwa ilmu bela diri adalah untuk menegakkan keadilan dan melindungi kedamaian. Bajingan sepertimu tanpa hati nurani tidak layak menjadi pendekar. Liontin Giok ini bersinar. Energinya sangat kuat. Itu cuma trik murahan. Berhenti berakting di sini. Bagaimana mungkin? Sekarang, saatnya menyelesaikan urusan kita. Iris, hebat sekali jurusmu. Jangan besar kepala. Itu cuma keberuntungan. Begitu Presiden Zane dari Grand Marshal Sami tiba, meski kau dewa bela diri sejati, dia akan menyeretmu ke neraka tanpa akhir. Kalau begitu, aku ingin lihat seberapa hebat dia. Iris, lukamu belum sembuh. Ayo kita pergi dulu. Jangan Adapi Mereka Sekara Langsung. Mau kabur? Mimpi. Presiden Zane akan segera tiba. Meski kalian berdua sudah mati dan jadi abu, tetap tunggu di sini.
Kau cari mati. Hari ini, kau akan dibawa keluar dari halaman ini secara horizontal. Victor, apa kau benar-benar ingin memusnahkan mereka sebenarnya? Aku punya dendam yang sangat dalam pada mereka. Dojo puncak harus pertimbangkan konsekuensinya sebelum ikut campur dalam kekacauan ini. Jangan lupa, kau harus memotong lenganmu sendiri. Kau. Coba saja, karena kau ingin mati, maka aku akan menemanimu sampai akhir. Ayah, Kita harus bagaimana sekarang? Dasar jalan. Kau pikir tidak ada yang bisa mengatasimu? Begitu Presiden Zane tiba, lihat siapa yang bisa melindungimu nanti. Kale. Kau. Patriark keluarga Vance saat ini. Kenapa jadi kekacauan total begini? Siapa yang melakukan ini? Tunggu saja, Presiden Zane sudah datang. Meski Iris sehebat apapun, dia mati hari ini. Betul, Presiden Zane adalah yang memimpin Grand Marshal Summit. Bagaimana mungkin seorang wanita bisa menahannya? Presiden Zane, dialah pelakunya. Dia melukai Kael dan memprovokasi dojo puncakku. Kau harus menegakkan keadilan untuk kami. Dewa bela diri. Tak kesangka bertemu Anda di sini. Setelah bertahun-tahun, kehadiran Anda masih sama menggentarkannya. Presiden Zane, apa katamu? Dia cuma sisa masalah dari keluarga Vance, main akal-akalan untuk menipu orang. Masa bisa dibilang dia dewa bela diri? Bodoh, buka matamu yang bego itu. Dia menantang para master dari 3 aliran besar di konvensi, dan pernah jadi juara bertahan 5 kali. Kamu pikir kamu siapa, sampai berani mempertanyakannya? Dewa bela diri. Mereka tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Mohon maafkan mereka. Jangan biarkan mereka mengganggu perasaanmu. ini urusanku dengannya. Kami akan selesaikan sendiri. Dia cuma pembohong. Kalau dia benar dewa bela diri, ngapain dia sembunyi di dojo? Nyapu lantai selama 5 tahun? Dan dia sudah narik banyak orang ke masalah ini. Dia pembawa sial. Beraninya kau. Dewa bela diri pergi menyepi. Tentu saja pasti ada alasannya. Kamu, bocah kecil, hak apa yang kau punya untuk menghakimi dewa bela diri? Aku tidak peduli soal itu. Jadi dia dewa bela diri cuma karena katamu? Kalau gitu buktikan. Omong doang gampang. Jadi Iris benar-benar dewa bela diri. Aku benar-benar salah menilainya dulu. Dewa bela diri. Saya ada tugas resmi, jadi saya permisi dulu. Silakan perlakukan mereka sesukamu. Baik. Silakan. Beraninya kau. Siapa yang suruh kau bantu perempuan itu? Siapapun yang menyulitkan hidupku, akan kubawa mati bersamaku. Hahaha. Seker dia mari. Bajingan tua. Iris, giliranmu berikutnya. Bahkan jika kau dewa bela diri, aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Selena, kau hila. Letakkan pedangmu. Itu Presiden Zane. Kalau kau bunuh dia, keluarga Croft kita hancur. Lalu apa kalau kita hancur? Semua orang menindasku. Ayah, Kau tidak bisa membantuku. Bahkan Presiden Zane melindungi perempuan itu. Karena kalian semua menghalangiku, akan kubunuh kalian semua. Hahaha. Wah, tidak. Itu bubuk 5 racun. Dan yang paling kuat. Racun ini bisa, dalam waktu singkat, meningkatkan kekuatan 10 kali lipat. Tapi begitu efeknya hilang, dia akan menjadi gila, dan tidak mengenal siapapun. Kau bermain dengan nyawamu. Selena, muntahkan racunnya. Ayah akan carikan penawarnya. Jangan sia-siakan hidupmu. Iris, Aku akan membunuhmu. Kau cari mati. pikirannya dikaburkan oleh racun. Cepat tahan dia. Tain wanita gila ini. Dia membunuh Presiden Zane. Jangan biarkan dia kabur. Hari ini, dia harus bayar nyawa Presiden Zane dengan nyawanya sendiri. Ayo lihat kamu bisa sembunyi di mana. Ayah, Lihat. Ada banyak sekali permen kapas di langit. Hei, ayah, makan permen. Anak baik, Selena, ayah akan membawamu pulang. Kamu tidak bisa begitu saja pergi setelah membunuh begitu banyak orang. Siapa yang mengizinkanmu lolos dari dosa-dosamu? Aku. Dosa-dosaku besar.
Aset dari Dojang Zenith akan kujual habis. Menggeberkan yang mati. Dan memberi kompensasi kepada keluarga. Sepanjang sisa hidupku. Selina dan aku akan menyembunyikan identitas kami. Dan tidak akan pernah menginjakkan kaki di dunia persilatan lagi. Jangan menangis. Aku akan carikan permen untukmu. Ini salahku. Baiklah, jika kamu gagal melakukannya, aku, Iris, akan memburumu sampai ke ujung bumi. Demi lanjut, aku, Victor, akan menghabiskan sisa hidupku untuk menebus dosa-dosaku, dan tak akan mengulanginya lagi. Kumpulkan mayat-mayatnya. Beritahu keluarga mereka. Iris, kamu baik-baik saja? Leo, aku baik-baik saja. Ayo kita pulang. Bagaimana dengan ibu? Kita akan bawa ibu pulang bersama kita. Dan urus pemakamannya dengan baik. Iris, kamu sudah melalui banyak hal setelah urusan pemakaman selesai. Tolong kembalilah. 5 dojo besar akan selalu menyambutmu. Benar. Aku ingin belajar. Ilmu bela dirimu. Guru Kane. Aku bukan seniormu. Dulu aku cuma penyapu lantai di Dojang Apex. Sekarang, aku cuma ingin membawa adikku pulang dan hidup dengan normal. Kalian sebaiknya kembali. Ayo pergi. Ayah, apakah ayah akan membiarkan Dewa bela diri pergi begitu saja? Reina, kamu masih terlalu kekanak-kanakan. Orang-orang kuat seperti mereka. Di luar kendali kita. Ayo kita pulang. Ayo makan, Iris. Ini, Leo, makan yang banyak. Kamu juga makan. Makan lebih banyak. Ini. Iris, kamu juga makan.